Saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya saudara-saudariku yang ada di wilayah 3 Karawang, kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, bisa kita bersama-sama menikmati kasih-Nya, dan kita percaya walaupun masih ibadah secara online, namun Roh Tuhan tetap bisa bekerja buat kita, memberikan kepada kita kemerdekaan, kekuatan. Baik, sebelum kita akan mulai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya penyertaan Tuhan yang bekerja atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Tuhan sediakan buat kami, untuk kami boleh diperlengkapi oleh firman-Mu. Oleh sebab itu, pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa itu yang memimpin kami, bahkan menolong kami semua, memberikan kemerdekaan. Kasih daripada Tuhan yang menyertai kami, yang memimpin kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan ambil kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11. Dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di dalam Injil Yohanes ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik yaitu gembala yang boleh memberikan nyawanya terhadap domba-dombanya. Yesus bukanlah gembala upahan. Kalau gembala upahan, saudaraku, dia mengembalakan domba itu ketika ada serigala datang, atau kalau ada binatang yang lain yang akan memakan domba, maka saudaraku, gembala upahan itu biasanya lari. Namun Yesus tidak seperti itu. Yesus adalah gembala yang baik, atau bisa dikatakan Dia adalah gembala yang agung itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus datang ke bumi ini menyelamatkan kita dan memberikan nyawanya buat kita sebagai gembala yang baik buat kita, yang memperhatikan domba-dombanya, pemeliharanya yang begitu luar biasa buat kita. Dia mau bahkan rela memberikan nyawanya buat kita, bagi domba-dombanya. Dan kita tahu betul, saudaraku, domba itu tidak punya keadaan kekuatan. Tetapi kita tahu kita akan mengalami kekuatan ketika bersama-sama dengan gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selain daripada Yesus sebagai gembala yang baik, kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-14, saudaraku, dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Yesus mengungkapkan lagi, saudaraku, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan
Yesus mengenal siapa domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal siapa Yesus itu. Kita percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Yesus adalah gembala kita. Kita mengenal Dia, dan Yesus terlebih mengenal kita. Saudaraku, dalam hal ini kita mau terus mempercayai sampai saat ini, meskipun pandemi COVID-19 ini belum selesai, kita percaya bahwa Yesus sebagai gembala yang baik, Dia juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman-Nya akan tetap buat kita. Kita percaya bahwa firman-Nya tidak akan berlalu, dan Dia akan menggenapi firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kita, pemeliharaan yang luar biasa. Inilah yang seharusnya buat kita pada masa-masa sekarang, saudaraku, untuk kita boleh tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, untuk kita tetap di dalam pagarnya Allah. Dia sebagai gembala yang baik buat kita. Dia yang boleh mempersembahkan nyawanya buat kita. Dia juga yang boleh mengenal kita, saudaraku. Biarlah kita boleh semakin terus mengenal Yesus dan hidup di dalam Dia. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik, yang memelihara nyawa kita, yang memelihara hidup kita? Kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Namun kita, saudaraku, mau belajar bersama. Ada bagian kita juga untuk kita boleh tetap di dalam pemeliharaan Allah. Hubungan kita dengan Allah, apalagi masa-masa sekarang, saudaraku. Baik, saudaraku, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada saat ini, pada ibadah kita saat ini. Ada 3 hal untuk kita boleh terus belajar hidup di dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama, saudaraku, yaitu kita harus taat kepada Allah dan kepada kehendak-Nya. Ini yang pertama, saudaraku, kita harus taat kepada Allah, taat kepada kehendak-Nya, taat kepada firman-Nya. Taat ini, saudaraku, membutuhkan yang namanya komitmen kita. Taat ini membutuhkan yang namanya perjuangan sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat yang 2 dan 3 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudaraku, kita melihat di sini keberhasilan Yusuf adalah karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Nah, bagaimana, saudaraku, Yusuf bisa mendapatkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya? Yaitu Yusuf, dia mau taat terhadap firman Allah.
Yusuf mau taat kepada kehendak Allah. Kita tahu pada saat itu saudaraku, istri Potifar saudaraku, ya, itu mencoba untuk menggodanya. Namun dia mau tetap taat, menjaga kekudusan. Bahkan dia juga saudaraku, ya, dikhianati, ya, difitnah sampai dia masuk ke penjara. Dan di penjara pun kita tahu Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena dia mau taat kepada Allah. Dia mau taat kepada kehendaknya Allah. Kita tahu saudaraku, Yusuf mendapatkan mimpi pada saat itu. Mimpi yang dia ceritakan kepada saudaranya, saudaraku, bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Bahkan orang tuanya sujud menyembah. Kita melihat perjuangan Yusuf tidaklah mudah untuk sampai dia menemukan penyertaan Tuhan. Tapi karena ketaatan daripada Yusuf, taat akan kehendak Allah, itulah yang membuat Yusuf bisa melihat keberhasilan. Yusuf akhirnya saudaraku melihat Tuhan menyertai dia. Apapun yang dilakukannya itu berhasil karena Tuhan yang menyertai dia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini sangat penting untuk kita boleh tetap taat terhadap Allah, terhadap firman-Nya dan kehendaknya, saudara. Baik, yang kedua saudaraku, kita mau menjaga hubungan Allah, di mana pemeliharaan Allah itu terhadap kita yang luar biasa. Yang kedua adalah di dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang sering kita dengar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua ini adalah kita harus mengasihi Allah. Mengasihi Allah di dalam bentuk kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Kita lebih taat kepada perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, bukan mengerjakan kehendak diri kita ataupun kehendak keinginan daging kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang kedua ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau tunduk kepadanya, saudaraku. Kita mau tunduk dalam rencananya Allah. Saudaraku, rencana kita dengan rencana Allah itu bisa berbeda, bahkan setinggi langit dan bumi. Ya, itu rencana Allah dengan rencana kita itu begitu berbeda tingginya. Oleh sebab itu saudaraku, izinkan supaya Roh Kudus yang boleh bekerja atas kita, yang boleh mengingatkan kita, supaya kita boleh mengasihi Dia, melayani Dia. Apapun sekarang keadaan saudaraku, pelayanan yang sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga, tanda kita mengasihi Allah. Dan firman Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kepada kita kebaikan, mendatangkan segala sesuatu yang baik buat kita, karena kita mengasihi Dia, karena kita mau tunduk kepada Dia, karena kita sesuai dengan rencana Allah, panggilan Allah. Itulah saudaraku yang kita mau kejar, itulah yang kita mau dapatkan, saudara. Bagian yang ketiga saudaraku, karena begitu luar biasanya pemeliharaan Allah itu bagi kita, maka saudaraku kita harus boleh bersungguh-sungguh mengerjakan bagian kita. Yesus sudah mengerjakan semuanya dan sudah selesai.
Sekarang bagian kita, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, adalah di dalam Efesus 3 ayat 16-17 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang ketiga, saudaraku, yaitu kita mau berseru. Kita mau berdoa. Berdoa dengan iman yang teguh. Berdoa berseru kepada Tuhan dalam segala hal senantiasa. Supaya dikatakan di sini, ya, ini Paulus untuk jemaat Efesus katakan, aku berdoa supaya Ia, yaitu tuh Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kita, saudara, meneguhkan kita oleh rohnya, oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Jadi saudaraku, bukan karena kekuatan kita bisa melakukan banyak hal, tapi oleh karena Bapa yang mengaruniakan, menguatkan kita. Namun Paulus katakan dia berdoa supaya Bapa, Ia mengerjakan itu buat kita. Jadi doa mendatangkan, saudaraku, kekuatan. Doa mendatangkan kepada kita kemampuan, saudaraku, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Dan selain itu, saudaraku, supaya iman kita dalam Kristus itu boleh dikatakan yang ada dalam hatimu semakin berakar dan ada kasih di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak saudaraku untuk boleh terus membaca firman Allah. Supaya apa? Supaya iman kita makin kuat, makin teguh, tidak mudah digoyahkan. Meskipun badai yang silih berganti datang, saudaraku, tetapi iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh makin terus berakar di dalam Dia. Kasih Tuhan yang boleh makin terus nyata buat kita. Jadi sungguh kalau kita lihat renungkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya. Dia bukan gembala upahan yang membiarkan binatang-binatang buas memakan atau menerkam domba-domba yang dipelihara pimpinnya. Tetapi Yesus menjaga kita, pemeliharannya luar biasa. Oleh sebab itu mari saudaraku, kita boleh tetap kuat dalam Tuhan. Kita boleh terus melakukan ketiga hal yang sudah kita dengarkan di dalam penjelasan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dapatkan. Yang pertama, saudaraku, saya mengulang kembali mengambil kesimpulan, baiklah kita tetap taat, makin taat akan firman-Nya. Kita mau terus melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, saudaraku, kita harus, saudaraku, untuk terus melakukan tindakan-tindakan apa yang dipercayakan kepada kita, bahwa kita percaya bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, kita percaya orang-orang seperti itu akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita.
Dan terakhir saudaraku, kita harus senantiasa untuk kita boleh hidup di dalam doa, berseru kepada Dia. Dan iman kita saudaraku boleh tetap kuat, teguh, yang tidak terombang-ambingkan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan, biarlah kita semua boleh mengalami kehidupan di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Karena Dia gembala yang baik, Dia yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Dia mengenal kita, dan kita pun juga mengenal Dia. Terpuji nama Tuhan, kita semakin kuat dan semakin terus dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Segala pujian hormat bagi Dia, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.